Baik rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih merawat sebuah kendaraan kita baik mobil, sepeda motor dan segala macam itu agar bisa sangat awet. Tentu saja awet ini kita bicara bisa dalam hal waktu, mungkin 10-20 tahun gitu ya misalnya ya. Atau mungkin jarak tempuhnya bisa 200 kilometer atau 300 kilometer atau even 500, even sejuta kilometer. Apalagi kalau kita bicara tentang keluarganya Land Cruiser. Keluarga Land Cruiser ini, baik LC80, LC100, LC200, Lexus LX, Lexus GX gitu ya. Itu memang didesain sangat kokoh. Desainnya sendiri kalau saya baca itu adalah untuk digunakan di negara berkembang atau belum berkembang, misalnya Indonesia atau Afrika, dalam jangka waktu 30 tahun. Itu desainnya. Jadi memang kalau Anda memiliki Land Cruiser atau Lexus LX atau GX gitu ya, mobil kita emang didesain untuk pemakaian jangka panjang dan kuat gitu. Kita juga harus mengerti bahwa sekuat apapun desainnya, sebagus apapun desainnya oleh sebuah mobil atau pabrikan, kalau misalnya kita tidak merawatnya, yakin nggak akan lama itu mobil, nggak akan lama itu kendaraan. Jadi kalau misalnya kita mau kendaraan kita berumur panjang, ya tugasnya atau tanggung jawabnya ada di kita juga, bukan hanya di pabrikan. Pabrikan udah menyediakan, desainnya udah bisa begitu lama. Kalau Anda merawatnya dengan baik, gitu. Merawat dengan baik itu, kalau keluarga Land Cruiser atau Land Rover atau Lexus gitu ya, nggak neko-neko lah. Kita mulai dari olinya. Oli itu harus diganti sesuai interval. 5.000. Lebih baik Anda itu mengganti lebih sering dengan oli yang lebih murah. Saya tidak bicarakan yang paling murah ya. Oli yang lebih murah dibandingkan Anda beli mahal tapi menggantinya jangka waktunya lama. Oli itu memang bisa 10.000, Anda beli yang mahal itu bisa. Nah, kalau misalnya mobilnya jarang dipakai bagaimana? Mobilnya kalau jarang dipakai, maka Anda harus menggunakan satuan waktu. Waktunya berapa? Berapa lama? Nah, berapa lama sih sebuah oli itu bisa bertahan? Oli itu, begitu oli itu dibuka, tutupnya, segelnya, maka kalau disimpan biasa aja nggak dipakai, itu bisa bertahan paling setahun. Apalagi kalau dipakai. Jadi, begitu Anda buka, Anda tuang, lifetime-nya itu sudah mulai langsung berkurang. Paling bagus atau biasanya itu adalah 6 bulan sekali. Jadi, Anda sebaiknya mengganti oli itu either 6 bulan sekali atau 5.000 km. Mana yang duluan? Oli yang mana nih? Oli yang sesuai pabrikan. Nah, kalau misalnya kita bicara LX470 nih yang punya saya nih, oli pabrikan itu mintanya adalah 1030. Jangan pakai mesin diesel, oli diesel untuk mesin bensin Anda. Kecuali di situ sudah tertulis bahwa oli tersebut bisa untuk diesel dan untuk bensin. Artinya apa? Artinya oli tersebut memang grade-nya tinggi. Jadi kalau misalnya Anda tahu API ya, API itu, API service berapa? Ada kode-kodenya. Ada SC, ada SN gitu dan seterusnya. Semakin lama atau semakin modern, oli itu semakin bagus.
Jadi beruntunglah kita hidup di zaman sekarang. Meskipun mobil kita yang umurnya 20 tahun kayak LX 470 saya ini, dulunya pakai certain level ya, yang high grade waktu itu, sekarang udah nggak keluar lagi. Kalau nggak salah API-nya dia minta SJ waktu itu. Sekarang udah kelewat. SJ itu susah nyarinya. Yang ada SN itu jauh lebih bagus daripada SJ. So, nggak ada masalah di situ. Pakailah oli sesuai dengan anjuran pabriknya. Nah, itu olinya. Oli mesin maksudnya. Yang kedua adalah filter oli. Filter oli harus Anda ganti setiap 10.000 km atau 1 tahun sekali. Dan oli filter itu nggak mahal. Pakailah yang original, jangan yang kaleng-kaleng lah. Pakai aja yang original. Harganya berapa sih? Paling 90.000 kalau nggak salah ya. Nah. Dan jumlah oli yang harus Anda masukkan itu juga harus sesuai dengan takaran yang diberikan oleh pabrikan. Kalau contoh LX470 ini, takarannya kalau misalkan ganti filter oli itu harus sekitar 8 liter. Kalau tanpa ganti filter oli ya kira-kira 7 literan lah. Oke. Ini untuk bensinnya, LX470 ini bensin V8. Dah, 2 itu. Yang ketiga adalah jangan sampai kehabisan air radiator. Air radiator ini pun Anda harus gunakan air radiator yang benar, yang bagus, jangan air itu. Kalau air yang biasa ini Anda berikan, Anda taruh di situ, karatan dalamnya, karatan. Ya nggak langsung rusak. Kalau misalnya radiator bocor dan Anda harus bereskan, misalnya selangnya putus dan Anda bisa beresin di tempat gitu ya, dan Anda harus Anda nggak bawa air radiator, kasih air biasa nggak apa-apa, tapi habis itu harus diganti. Kalau LX470 ini ya yang warnanya kuning, pink itu bagus itu. Tapi punya saya kasih yang warnanya biru-biru teh. Hijau apa biru? Hijau. Jangan sampai kurang. Jangan sampai kehabisan. Karena apa? Air radiator itu untuk cooling juga mesin. Jadi mesin itu memang harus didinginkan. Kalau enggak dia overheat dan berantakan. Nah, dari dua ini saja, Anda mau abuse apapun itu mesin, apalagi mesinnya Land Cruiser, apalagi mesinnya Lexus LX, kalau bisa ngerusak jago lah, gitu ya. Kalau bisa ngerusak jago. Kecuali kalau misalnya Anda masukinnya nggak bener, olinya oli abal-abal, airnya air pump gitu ya, ya nggak tahan lama itu mah. Anda bayangkan aja oli mesin itu 8 liter, ganti ganti filter oli kira-kira cepet harganya filter olinya. 8 liter itu yang lumayan. Jadi olinya itu yang bukan oli kaleng-kaleng. Ya kira-kira 800.000 sampai 1 juta lah. Kadang-kadang bisa 1,5 juta juga kalau Anda masukin ke bengkel gitu. Kalau Anda sendiri ya minimalnya 1 jutaan gitu. Habis untuk oli. Belum oli transmisi juga lumayan. Jadi sekalian Anda ganti, kalau udah 60.000 Anda ganti juga maintenance itu tiap 5.000 km, tiap 6 bulan sekali, Anda kemungkinan habis sekitar 1 jutaan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu adalah oli transmisi, oli engine, terus kemudian air radiator. Itu udah paling
udah paling minimum yang harus dilakukan. Oke. Terus ada lagi nggak? Banyak. Oli gardan Anda harus ganti. Ya mungkin 60.000 kilometer sekali Anda ganti. Terus kemudian oli bukan transmisi, apa namanya? Kalau 4x4 itu kan ada itu, transfer case. Nah itu juga harus Anda ganti itu. Ya tiap 60.000 sekali Anda gantilah semuanya itu. Anda bersihkan semuanya itu. Oke. Terus kemudian kalau di LX470 ini ada beberapa fluid lagi ya, ada beberapa cairan lagi yang perlu diganti. Itu ada yang buat AHC, yang buat naik turunin mobil ya, yang secara elektrik itu. Terus kemudian hidroliknya shock breaker. Nah, hidroliknya shock breaker itu harus diganti. Tuh. Nah, itu adalah cairan-cairan. Terus kemudian cairan apa lagi? Power steering. Ya, itu juga harus Anda ganti tiap 20.000 kilometer sekali. Udah, itu cairan-cairan itu udah Anda ganti, yang penting maintenance-nya bagus. Itu saja, itu sudah membuat mesin kita jauh lebih awet. Asal kita maintenance. Maintenance yang lain apalagi? Banyak. Misalnya adalah kita sudah bicara tentang sekring, cek-cek. Terus kemudian kita bicara tentang filter udara, harus dicek. Filter macam-macam. Filter udara kalau Anda nggak cek, susah itu. Dia akan semakin boros. Ya. Jadi filter udara itu biar nafasnya lega. Siapa lagi? Busing-busing. Busing-busing itu harus Anda ganti. Kalau misalkan nggak diganti, membuat kerusakan semakin parah. Terus kemudian itu boot. Jadi karet-karet yang nutupin ball joint itu dicek. Kalau misalkan mulai robek, ganti. Kalau enggak nanti partikel, debu, kerikil masuk. Jadi rusak nanti ball joint-nya. Udah itu aja yang kita lakukan, niscaya mobil kita akan sangat awet dan bisa bertahan lama. Untuk kasusnya Land Cruiser, untuk kasusnya Lexus, mungkin bisa sampai 1.000.000 kilometer. Oke guys, gitu aja. Thank you. Sampai nanti lagi.